podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Ya ngobrol aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat BCO dimanapun Anda berada. Kembali lagi bersama saya Fauzi Albara di podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Malam ini, alhamdulillah kami kehadiran tamu istimewa. Beliau adalah Dr. Haji Ismatullah, SPD, MPD, Kepala Dinas Pendidikan Kota Cilegon. Tema yang kita bahas adalah tema yang masih hangat, yaitu kebijakan pendidikan dari pemerintah Kota Cilegon kaitan dengan masih mewabahnya COVID-19. Selamat malam, Pak Haji. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sekarang itu salamannya agak Ya. ada yang disebut dengan salaman corona. Siap. Ya, jadi kita santai aja Pak Haji ya, kita ngobrol aja. Kami ingin tahu Pak Haji nih kondisi, ya kan kita ini sudah berapa hari sih Pak Haji libur? Ini sudah Sekolah? hampir 12 hari ya. 12 hari ya. Jadi nanti Sabtu, Minggu, Senin itu sudah hari ke-29. Artinya hari yang ke-14. 14 ya. Artinya nanti 31 itu sudah masuk sekolah seharusnya. Seharusnya. Tapi sebelum itu sudah kita 31 Maret ini ya. Iya, Oke. kira-kira. Jadi seharusnya kemarin itu dari surat edaran yang pertama itu hari Senin sudah masuk sekolah Sudah seharusnya. masuk sekolah seharusnya. Tetapi karena kondisi sekarang masih belum selesai, belum memungkinkan. Nah, bagaimana nih? Ada kebijakan apa nih Dinas Pendidikan Kota Cilegon kaitan dengan kondisi masih seperti ini? Kemudian sampai kemarin itu kami banyak menerima masyarakat, terutama ibu-ibu ya, yang nanya ini gimana nih kondisi sekolah nih? Sekolah harus masuk atau enggak gitu? Gimana Pak Haji? Jadi Dinas Pendidikan Kota Cilegon pada prinsipnya menyikapi adanya virus Corona 19 ini merupakan sesuatu yang tidak perlu dipermasalahkan, dikarenakan kita Dinas Pendidikan Kota Cilegon sudah bisa mengantisipasinya dengan program-program yang kita susun secara mendadak, dan semoga ini juga menjadi bahan pemikiran kita bahwa ternyata pembelajaran di sekolah maupun di rumah itu bisa berlangsung secara baik. Hanya memang permasalahannya sekarang dengan situasi yang mencekam, situasi yang berbeda, tentunya anak-anak juga menikmati liburan yang tentunya tidak seperti liburan biasanya. Kalau kemarin diliburkan ya, ini belajar di rumah ya. Belajar di rumah. Kemarin kan sempat ada yang liburan Pak Haji. Ya. Yang pertama ya, yang Jadi untuk yang pertama itu masih adanya beberapa aktivitas orang tua yang mengajak anak-anaknya juga berlibur. Tetapi setelah kita deteksi itu menjadi sebuah tanggung jawab kita bersama untuk bisa menerangkan bahwa liburan yang sekarang ini bukan liburan sekolah, tapi liburan dikarenakan untuk memutus mata rantai COVID-19 ini, sehingga dapat sukses program pemerintah dalam memutus mata rantai di Kota Cilegon. Dan karena siswa-siswa ini tentunya rentan tingkat kesehatannya, kita memikirkan secara spesifik sehingga mereka lebih baik dirumahkan dengan pola tentunya ada pembelajaran yang diatur oleh guru, oleh sekolah, yang memang sebelumnya ada beberapa sekolah yang memprogramkan itu, dan pada akhirnya ini juga menjadi sebuah ikhtiar kita. Pilot project jadinya untuk ke depan nanti seperti apa gitu. Insya Allah ini akan menjadi sebuah pengalaman baru di Kota Cilegon. Apabila terjadi sesuatu hal, kita sudah memiliki program-program bagaimana caranya belajar di rumah, tetapi dengan menggunakan media-media yang dimiliki orang tua. Gitu ya. Tapi nanti itu akan dijelaskan nggak sama Pak Haji nanti? Ya, insya Allah akan kita jelaskan program-program tersebut. Nah, untuk yang ini kan ada pertanyaan. Kalau kita lihat surat edaran yang lain gitu ya dari Dinas Pendidikan itu belajar di rumah itu sampai dengan tanggal 29. Tetapi kita baca dari surat edaran dan surat keputusan atau apa namanya? Surat edaran wali kota. Surat edaran wali kota yang kalau dari Dinas Pendidikan apa namanya yang ditandatangan sama Pak Haji? Sama surat edaran juga. Surat edaran. Di situ menyebutkan tanggal 20, bukan tanggal 29. Ya. Nah, gimana tuh penjelasannya tuh? Jadi untuk yang kedua ini merupakan sebuah kebijakan
Yang setelah kita rinci, ternyata menjelang tanggal 29 itu ada peristiwa-peristiwa yang tentunya dapat kita jelaskan kepada masyarakat bahwa 20 Mei itu memang tanggal yang kita hitung bahwa pada saat tanggal 20 Mei itu seharusnya masuk sekolah, tetapi kita liburkan. Dikarenakan pada libur nasional, kenaikan Isa Al-Masih juga tanggal 21 Mei itu tanggal merah. Oh, tanggal 21 tanggal merah. Merah itu. Dan selanjutnya untuk cuti bersama Idul Fitri 1441 Hijriah tanggal 22, 26, 29, 28 dan 29 Mei 2020. Dan selanjutnya ada libur nasional Hari Raya Idul Fitri 1441 tanggal 24 sampai dengan 25 Mei 2020, dan rangkaian itu mengarah ke tanggal 29 ternyata memang sudah libur. Oh, jadi sebenarnya sama aja. Jadi sebetulnya apabila kita hitung libur sekolahnya yang pas itu 20. Oh, tanggal 20. Jadi kalau misalkan tanggal 29 ya memang udah libur Idul Fitri ya? Memang itu sudah tanpa edaran itu sudah libur kan. Cuma perbedaannya memang mereka tetap harus ada di rumah, perintah dari kita sampai tanggal 29 Mei itu. Jadi Nah, jadi mulai masuk nanti, kalau ya bersyukurlah kita kalau misalkan sampai dengan bulan April ini bisa selesai, apalagi misalkan sampai bulan Mei juga sudah selesai, itu mulai masuk lagi tanggal 22 atau gimana? Kita kan ada proses juga kelulusan, ada juga proses kenaikan siswa, kenaikan kelas. Nah, proses-proses ini dengan dimajukannya liburan sampai tanggal 20 Mei, otomatis itu ada aktivitas yang terus berjalan di sekolah, sekalipun guru-guru memang secara piket kita lakukan. Itu artinya aktivitas murid di rumah itu bukan berarti aktivitas sekolah berhenti, karena ada belajar tetap, ya, tetapi pada saat hari libur nasional itu belajar tidak dilaksanakan. Nah, ini yang membedakan edaran kita. Kenapa bukan 29 Mei, tapi 20 Mei? Maksudnya anak sampai 20 Mei itu tidak belajar, belajar di rumah. Tapi di atas tanggal 20 mereka sudah tidak harus belajar dan tidak ada program pembelajaran. Silahkan mereka melakukan aktivitas misalkan. Sampai 29 itu memang libur nasional yang kita tidak boleh memberlakukan rasa liburan nasional itu dengan pembelajaran. Itu perbedaannya. Oke. Kita paham. Kita jelaskan. Iya, paham. Berarti analisanya cukup keren juga nih, Pak. Amin, tidak ikut ke bawah panik. Pak Dokter. Amin. Nah, Pak. Kalau misalkan harus belajar di rumah, pengalaman yang kemarin dengan yang dipersiapkan nanti itu seperti apa sih Pak polanya? Kayaknya kemarin itu seperti apa itu pola belajar di rumahnya? Apakah bagaimana guru gitu ya, wali kelas itu dan guru-guru yang lain itu ngajarnya gimana tuh? Kalau kemarin pada prinsipnya dengan yang sekarang tidak berbeda pola pembelajarannya. Cuman mengingat pada liburan tahap kedua ini semakin rawan menjelang menjelang bulan Ramadan, liburan, kami khawatir aset-aset sekolah ini juga memerlukan pengamanan yang ekstra. Untuk itu ada pola libur yang kita rubah secara piketnya. Guru akan kita tempatkan pada piket jam 7 sampai jam 13.00, itu piket pertama. Dan piket kedua yang masuk itu adalah dari jam 13 sampai jam 18. Kenapa kita bagi dua piket guru itu? Supaya sekolah tidak kosong, sehingga yang pagi ada orangnya, sekolah itu tidak kosong, yang sore, yang siang juga ada, dan malam hari diisi oleh tim keamanan sekolah dalam rangka mengamankan aset sekolah. Yang di Kota Cilegon ini sekitar ada untuk SMP itu hampir 2000 unit komputer, peralatan komputer yang lainnya, TU dan lain-lain. Ini kelihatannya liburan ini menjadi introspeksi buat kita bahwa liburan juga jangan sampai lengah untuk pengamanan sekolah. Dan artinya sekolah kosong itu nggak boleh dikosongkan dari pengamanan. Karena kita belajar dari tahun-tahun yang lalu, banyak lab yang ketika libur tidak diperhatikan, dikosongkan. Akhirnya ada hal-hal yang tidak berkenan lah kira-kira. Oke. Nah, kalau misalnya kalau teknik pembelajarannya gimana tuh? Kalau tadi guru itu berarti ada piket di sekolah? Ada. Nah, gimana guru cara mengajarnya ke siswa dalam kondisi siswa berada di rumah masing-masing dan guru mungkin ada di work from home ya, di rumahnya masing-masing juga? Seperti apa tuh pola pembelajarannya? Guru-guru sebetulnya bisa menggunakan beberapa media, apakah komputer, apakah HP Android-nya. Misalnya apabila mereka menggunakan laptop, mereka sambil piket di sekolah itu mengirim pembelajaran materi kepada anak
Dan saat itu juga bisa menggunakan apa? Menggunakan si pola daring, ya, menggunakan juga ada aplikasi yang memang sudah pada memiliki sekolah itu, dikarenakan ada sudah disebar aplikasi itu sudah disebar ke siswa. Aplikasi ini sudah ada yang dari Kemdikbud juga difasilitasi, artinya ada aplikasi yang dari Kemdikbud kita manfaatkan, ada aplikasi juga yang memang dibuat oleh sekolah itu melalui kerjasama dengan tim IT-nya, sehingga dengan adanya pola pelajaran seperti itu tuh menjadi bervariasi. Nah, dengan adanya piket itu sebetulnya ini bahasanya bahasa efisiensi. Ketika pagi hari mereka mengerjakan tugas supaya adanya evaluasi bahwa siswa itu ternyata di-fullkan pagi dari jam 7 sampai jam 2 misalkan ternyata kelelahan. Nah, dengan kita ada jeda, kita bagi dua, ada yang pagi dan siang, karena ke depan nanti akan bertemu bulan Ramadan, kira-kira ini juga perlu ada semacam nyenyorenya lah. Nah, pembelajaran yang siang mungkin tidak terlalu diforsir, karena nanti akan ketemu bulan Ramadan. Pada saat yang siang sampai sore hari menjelang buka puasa, tetap anak kita ajak belajar, tetapi pembelajarannya yang awalnya di-fullkan pagi hari, kita bagi dua shift dengan metode pembelajaran yang berbeda. Khawatir pada saat menjelang bulan Ramadan, kalau di-fullkan seperti yang liput tahap 1, ini anak-anak juga mungkin ada aktivitas lain, ya, seperti mungkin yang rajin tadarusan, itu kita kasih kesempatan juga. Mungkin ada aktivitas ibadah. Kalau yang perempuan mungkin membantu ibunya masak dan seterusnya. Ini artinya kenapa tahap 2 kita sikapi dengan cara yang berbeda, karena kita melihat akan bertemunya bulan Ramadan ini memberikan sikap bahwa kita harus bijak terhadap anak-anak di rumah, kira-kira begitu. Oke. Saya masih butuh bertanya soal aplikasi yang disiapkan oleh Kemendikbud, kemudian aplikasi yang disiapkan oleh sekolah. Ya. Nah, itu apakah sudah dibagikan secara merata ke siswa-siswa? Ya. Aplikasi itu. Artinya aplikasi mereka belajarnya kayak apa gitu tuh di rumah itu? Ya, kalau secara sederhananya kita kirim pembelajaran itu melalui HP mereka, WhatsApp, dikirim, ada WhatsApp grup gitu ya? Bisa juga bukan program yang memang sudah kita koneksi sama mereka. Beberapa sekolah swasta itu sudah lebih baik cara pengguna pembelajaran jarak jauhnya, karena mereka ternyata sudah menerapkan sebelum adanya COVID-19 ini sudah ada juga yang menerapkan pola-pola seperti itu, sehingga ini tinggal kita perkuat. Hanya memang ada keluhan ketika padatnya materi yang diberikan melalui guru itu, melalui pembelajaran jarak jauh ini, online ini, menimbulkan padatnya mereka juga bekerja. Nah, aktivitas anak-anak ini ternyata di Kota Cilegon tidak semuanya koneksi internetnya bagus. Termasuk ada yang nggak punya malah. Ada yang punya, ada yang gangguan. Nah, makanya ketika kemarin ada siswa kita yang kena razia di warnet dan seterusnya, ini sebetulnya tidak seharusnya dirazia karena memang fasilitas di rumah mungkin terbatas. Ya, kuotanya mungkin juga ada keterbatasan itu, sehingga ini juga perlu dipahami apabila ternyata anak koridornya masih memanfaatkan warnet di luar untuk pembelajaran, seharusnya itu menjadi nilai lebih kepada mereka, karena semangat belajar anak-anak ini tentunya juga perlu sebuah situasi yang mendukung lah kira-kira. Ketika di rumah internetnya kurang bagus, dia otomatis cari warnet gitu ya? Nah, ini yang terjadi. Dan maksudnya ya nggak apa-apa mereka di warnet itu, gimana tuh? Ya itu yang terjadi. Misalkan ada sebuah keluarga yang ternyata speedinya belum terbayar misalkan saat kemarin. Ya, ternyata anak ini kreatif mencari warnet menjadi jalan keluar untuk bisa tetap berkomunikasi dengan gurunya, dan ini menimbulkan pemikiran kepada kita bahwa pembelajaran memang bisa di mana saja. Kemarin dirazia malah. Ya, itu dikarenakan memang tahap 1 itu pemahaman kita dengan Satpol PP yang lain diasumsikan itu anak bermain game dan lain-lain, karena memang tidak langsung berbeda antara main game online dengan pembelajaran di internet. Ya, kalau nampak luarnya sama saja mengatakan sama saja, nggak tahu yang dilakukannya apa. Tapi setelah kita telusuri ternyata memang kendala mereka itu di rumahnya, ada yang speedinya mungkin tidak connect, ya ada trouble dan lain-lain, memanfaatkan fasilitas di luar. Tetapi apabila ternyata mereka juga di luar itu ada kegiatan yang memang di luar kewajibannya, tentunya itu juga menjadi bahan perhatian buat kita semua kira-kira gitu. Mungkin perlu diingatkan ini yang penjaga warnetnya gitu ya, supaya siap. memperhatikan membimbing itu, lah, membimbing gitu ya. Nah, Pak Haji,
Kalau misalkan artinya bahwa guru masuk dengan piket dan pembelajaran, guru juga nggak kemudian bebas karena liburan ya, karena ini bukan liburan. Kemudian siswa juga sama gitu ya. Nah, saya pengen tahu tuh SD di kita itu ada berapa sih, Pak? SD, kemudian SMP. SD di kita itu ada 181. Dengan seluruh siswa berapa? Negeri dan swasta. Nah, kalau siswa ini untuk yang kelas 6 aja hampir 900, berarti dikali 6 aja hampir 54.000 lah kira-kira seperti itu. Oke. SMP juga sama. SMP berapa? SMP itu yang kelas 7. Ada berapa kelas SMP? 9, ada 11. Ya, yang kita ukur itu kemarin ujian nasional yang kelas 9-nya aja ada 4.500, berarti dikali 3 hampir 12.000 13.000 kira-kira. Oke. Nah, kemarin ada yang nanya juga soal SMA. Bagaimana tuh, kan kebijakannya bukan dari Cilegon. Apakah sama SMA juga sampai dengan tanggal 29 itu nggak masuk? Jadi 29 ini sebetulnya kebijakan BPDB pusat yang memang Gubernur Banten itu sudah dari awal memberikan informasi sampai ke tanggal 29 Mei. Ya, tapi Cilegon memberikan tahapan pertama adalah sampai tanggal 30 Mei. Seharusnya kan tanggal 28. Yeah. Dikarenakan Cilegon mengambil surat edarannya terlambat sehari 2 hari, sehingga kita mundur ke tanggal 30. Ini artinya sebetulnya hari ini itu sebetulnya hari terakhir Maret 14 ya? hari itu untuk bisa memutus mata rantai. Besok ini diperkirakan apabila kita tidak hati-hati di lapangan, masa puncaknya bisa terjadi ini apabila ada di Cilegon yang memang terkena. Ya, alhamdulillah sampai dengan sekarang itu kan zero ya untuk positif Semoga COVID-19. saja di Cilegon tidak ada, karena apabila ada ini sehari 2 hari ini masa puncak apabila memang di Cilegon ada yang terkena. Semoga aja tidak ada kira-kira begitu. Malah informasi dari juru bicara Kemenkes malah sekarang itu berubah dari 14 hari bisa sampai 20 hari dan 21 hari itu, Pak Haji. Nah, ini masa inkubasinya, perkembangan yang tentunya di luar negeri, di India sudah 20 hari dirubah, Amerika juga sudah 20 hari, Indonesia masih 14 hari, makanya dengan ditarik lagi ke 29 Mei itu sebetulnya lebih bijak lagi dalam rangka terus memutus mata rantai tersebut. Oke, Pak Haji. Kalau misalkan kayak misalkan paket C, paket A, paket B, paket C gimana tuh? Kalau untuk paket, karena terbiasa mereka memang belajarnya tidak seperti formal, itu kan non formal. Tentunya lebih mudah lagi penanganannya, karena mereka rata-rata sudah dewasa, tidak seperti anak. Mereka bisa ngatur. Sehingga kita atur dengan pola HP. Tadi saya diskusi dengan kabitnya, yaitu Pak Ahmad Najib. Ternyata itu sudah menggunakan Android yang memang sudah dimiliki mereka, dan Android orang dewasa ini ternyata lebih canggih lah dibanding punya pelajar. Jadi wajar kalau pelajar ke warnet gitu, karena mereka fasilitas Androidnya kurang memadai, di rumahnya juga nggak ada internet gitu ya. Dan kuota juga pasti orang dewasa lebih terjaga lah daripada anak pelajar. Oke, betul. Nah, kemudian ini Pak Haji, apa kaitan dengan penggunaan BOS? Ya. Gimana tuh? Untuk BOS ini sesuai dengan, katanya boleh digunakan untuk penanganan penanganan COVID-19. Ya. Untuk penanganan COVID-19 ini otomatis sebetulnya BOS ini ada bahasanya efisiensi anggaran. Dikarenakan ketika aktivitas pelajar ini tidak muncul di 4 minggu ini ada anggaran-anggaran yang tidak terpakai. Seperti pembelian spidol, dialihkan ini rencana akan kita alihkan untuk penyiapan mereka ketika belajar setelah nanti liburan 29 Mei ke atas. Cuman 29 Mei ke atas itu kan nanti ada aktivitas kenaikan kelas bagi rapot dan lain-lain, sehingga anggaran-anggaran itu kita sarankan bisa digunakan untuk pembelian cuci tangan, hand soap, misalkan memakai hand sanitizer, terus pembuatan cuci tangan, sehingga dana-dana yang tidak dipakai atau bilik disinfektan itu dari sejak Februari, Maret, April, Mei ini ada 4 bulan ada dana yang diefisiensi, bisa kita alihkan penganggarannya untuk penggunaan masker misalkan, hand soap, hand sanitizer, disinfektan yang memang itu juga
memerlukan anggaran bisa kita pergunakan. Sekalipun sekarang alhamdulillah dari PMI mengirim disinfektan itu untuk seluruh sekolah di Kota Cilegon baik Dindik maupun Kemenang. Ini artinya perhatian pemerintah juga luar biasa. Sudah disemprot penyiapan ini. Penyemprotannya setelah nanti dibagi. Oke. Tapi sudah dipersiapkan. Jumat Sabtu sudah kita bagi, nanti Kemenang itu Senin dan Selasa. Mungkin setelah diperoleh barang disinfektannya akan ada penyemprotan secara mandiri di sekolah masing-masing. Secara mandiri dan serentak nggak? Ya, serentaknya itu tentunya setelah diperoleh. Ya, oke. Setelah diperoleh ya alatnya. Oke, Pak Ji. Ini kan masa-masa yang ujian sekolah nih. Ya. Yang mau naik kelas. Ya. Itu gimana tuh prosesnya? Untuk ujian sekolah tadi saya udah rapat juga dengan K3S dan persiapannya kita juga tetap menggunakan daring karena komputer yang ada di kita, operator kita ini kan sebetulnya dimiliki oleh kita, persiapan UNBK. Tetapi ketika ini tidak digunakan, tentunya digunakan untuk fasilitasi pada mereka. Hanya ada 9 sekolah yang tetap menggunakan soal-soal manual secara difotokopi, diperbanyak, tapi yang lainnya sudah siap dengan menggunakan pola daring. Itu ujiannya tetap mereka di rumah masing-masing atau gimana tuh? Di rumah masing-masing. Ujiannya di rumah bisa masing-masing. Bisa menggunakan laptop, bisa menggunakan HP, dan saya bahasanya percaya aja kepada mereka bahwa mereka mengerjakannya dengan objektif, ya, dan semoga para orang tua juga tidak terlibat dalam ujian mereka, karena pada prinsipnya ujian ini akan dijadikan sarana evaluasi terhadap hasil belajar mereka dengan pola yang baru pada saat situasi yang tidak memungkinkan untuk tatap muka. Belajar normal. Ada parameter penilaian lain nggak selain dari pada saat itu ujian sekolah? Untuk parameter lain itu sebetulnya menentukan ranking misalnya, apakah hanya dari kertas itu gitu, hanya dari ujian itu, atau ada parameter lain? Oh, anak ini begini, ada gitu. Nah, itu sudah kita peroleh sebetulnya ketika anak itu belajar sampai bulan Februari kemarin, secara data global sudah kita peroleh. Hanya ketika semester genap ini ada kendala seperti ini, artinya anak-anak sebetulnya sudah terproses. Kalau yang kelas 7 berarti sudah semester 1 dan semester genapnya terganggu sekian bulan. Artinya dengan pembelajaran sekian bulan, 8 bulan itu sudah cukup untuk bisa memberikan penilaian. Untuk melihat parameter penilaian ya. Untuk memastikan anak itu menguasai atau tidak. Namun saya akui pembelajaran ini masih perlu evaluasi ke depan. Apabila ini akan berlangsung lama, tentunya ini harus diperbaiki lagi pola-polanya. Karena pola evaluasi itu sebetulnya tidak semudah yang kita rencanakan. Ya, karena evaluasi ini juga untuk mengukur daya serap mereka, ya, target kurikulum sekolah. Nah, semua ini akan menjadi permasalahan ketika terjadinya perubahan seperti sekarang ini. Podcast BCO Media. Yang ngobrol aja. Yang ngobrol aja. UN ditiadakan atau dibatalkan. Ya. Lulus semua jadi. UN ditiadakan itu sebetulnya masalah lulus tidak lulus ini kalau mau mengakukan objektivitas, tentunya bisa saja ada yang tidak lulus.